Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Jayanti, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti dari sistem hukum terlebih dahulu. Sistem hukum merupakan kesatuan dari tatanan hukum, terdiri dari bagian atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Terdiri dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum kanonik atau gereja. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental. Dasar dari sistem hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Negara-negara penganut hukum Eropa kontinental menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sisi positif dari sistem hukum Eropa kontinental yaitu memiliki hukum tertulis yang sangat menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Namun, hukum tertulis suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Maka dari itu, sistem hukum ini dianggap kaku dan lambat dalam menyesuaikan perkembangan. Sistem hukum Eropa kontinental terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada hukum publik dan yang kedua ada hukum private. Sumber dari hukum Eropa kontinental yang pertama, undang-undang yang dibentuk badan legislatif. Yang kedua, peraturan yang dibuat badan eksekutif berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, kebiasaan hidup yang diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon menempatkan hakim sebagai peran utamanya, di mana putusan hakim merupakan sumber hukum utama yang dapat mewujudkan kepastian hukum. Apabila putusan hakim terdahulu dianggap sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai kebenaran. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik dan lebih fleksibel, karena sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis. Sumber dari hukum Anglo-Saxon yaitu pertama, putusan hukum pengadilan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan. Sistem hukum Anglo-Saxon memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam suatu kitab. Yang kedua, hakim mempunyai peranan yang sangat luas. Yang ketiga, sistem hukum Anglo-Saxon tidak mengenal adanya kodifikasi hukum. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Dalam sistem hukum adat, kepala adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bersumber dari kaidah hukum yang tidak tertulis. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sistem hukum adat terbagi menjadi 3 golongan hukum. Yang pertama ada hukum tata negara, yang kedua ada hukum adat tentang warga, dan yang ketiga ada hukum delik. Yang keempat ada sistem hukum Islam.
Sistem hukum Islam bersumberkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Sistem hukum Islam mengatur hubungan hukum antar manusia dan mengatur kepentingan hukum individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem hukum Islam diterapkan hanya bagi orang penganut Islam saja. Hukum Islam terbagi menjadi dua golongan hukum. Yang pertama, ada hukum rohaniyah atau hukum ibadah. Yang kedua, ada hukum duniawi atau hukum muamalah. Terdiri menjadi dua golongan, yaitu hukum private dan hukum publik. Hukum private berisi tentang hukum kekeluargaan dan hukum ekonomi syariah, sedangkan hukum publik berisi hukum pidana Islam. Dan yang terakhir ada sistem hukum kanonik atau gereja. Hukum kanonik yaitu peraturan yang dibuat oleh otoritas gereja bagi pemerintah, organisasi Kristen, dan anggotanya. Hukum yang secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat gereja Katolik, Kristus Latin, dan Kristus Timur, bersumber dari kitab suci dan tradisi gereja. Di sini saya akan menyebutkan sistem hukum apa saja yang berlaku di Indonesia berdasarkan penerapan atau pengaruhnya pada hukum positif. Yang pertama, ada Eropa kontinental. Penerapannya asas legalitas, hukum pidana, dan hukum publik. Yang kedua, Anglo-Saxon. Penerapannya hukum kontrak dan perjanjian hukum private. Yang ketiga, hukum adat. Penerapannya hukum pertahanan dan UUPA. Yang keempat, hukum Islam. Penerapannya hukum perkawinan dan hukum waris. Yang kelima, hukum kanonik. Penerapannya hukum perkawinan bagi non-Islam. Demikian akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.